Seharusnya yang berperan besar dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri adalah negaranya sendiri. Namun di negara adidaya, bahwa ada satu organisasi yang bisa mengubah kebijakan dan arus politik negara besar seperti Amerika Serikat. Organisasi lobi atau kelompok kepentingan tersebut bernama AIPAS atau American Israel Public Affairs Committee. Kelompok tersebut merupakan kelompok kepentingan Yahudi dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. AIPAS dibentuk pada tahun 1951 pada masa pemerintahan Presiden Eisenhower oleh seorang jurnalis, pengacara dan filantropis asal Kanada yang bernama Isaiah L. Kenen. Kenen sangat berkontribusi di masa pembentukan dengan tujuannya memperkuat hubungan antara Amerika Serikat dan Israel melalui pengaruh lobi kebijakan luar negeri yang pro-Israel. Sebagai komunikator ulung yang mampu menyampaikan kepentingan Israel kepada pemerintah dan masyarakat secara efektif. Atas bakat tersebut, AIPAC berhasil membangun jaringan yang luas di Kongres Amerika Serikat. Dalam situs resminya AIPAC, mempunyai anggota mencapai lebih dari 5 juta partisipan warga Amerika pro-Israel dengan total 53 juta dolar dukungan untuk kandidat yang pro-Israel. Dan yang menarik adalah pada pemilu tahun 2024 terdapat 361 kandidat yang didukung AIPAC dan berhasil terpilih dengan win rate 96%. AIPAC dikategorikan sebagai lobi domestik dan tidak diwajibkan untuk mendaftar di bawah Foreign Agents Registration Act atau FARA yang memungkinkan AIPAC untuk terlibat dalam aktivitas yang dilarang bagi agen asing terdaftar seperti berpartisipasi dalam sidang komite kongres serta menyusun dan meninjau legislasi yang berkaitan dengan Israel atau Timur Tengah. Oleh karena itu, kemampuan lobi yang dimiliki kelompok Yahudi tersebut mampu mempengaruhi keputusan kongres dan menguasai bidang strategis seperti ekonomi, politik, media massa, persenjataan dan lain sebagainya. Tak hanya itu, yang paling kontroversi yaitu kemampuan mempengaruhi Presiden ke-44 yaitu Barack Obama. Pada pemilihan umum di Amerika Serikat dilaksanakan pada tanggal 4 November 2008 dengan Obama mendapatkan 365 suara elektoral, menjadikannya keluar sebagai pemegang tongkat estafet presiden selanjutnya. Namun siapa sangka terdapat kontroversi yang mengiringi dia yang akhirnya bisa duduk di Gedung Putih sebagai pemenang. Barack Hussein Obama dalam janjinya yang ingin negara Islam bisa berdampingan dengan negara-negara Kristen dan Yahudi menjadi harapan baru bagi negara-negara Arab. Tak butuh waktu lama label antisemitisme atau anti-Israel bermunculan pasca dirinya yang mempunyai nama tengah Hussein yang identik dengan Saddam Hussein, yaitu seorang mantan presiden Irak yang sangat vokal bersuara terhadap anti-Israel. Dan ini menjadikan dukungan Obama terhadap orang Yahudi menurun sampai akhirnya pada saat pidato pada konferensi tahunan AIPAC, Barack Obama mengumumkan dirinya pendukung fanatik Israel dan menegaskan bahwa dirinya seperti berada di komunitasnya sendiri dan di tengah sahabat-sahabatnya. Dengan kemampuannya dalam meyakinkan orang lain menjadikannya memperoleh dukungan sebesar 78% suara Yahudi. Harapan AIPAC terhadap dukungan kepada Barack Obama setelah dirinya menjadi presiden ke-44 itu agar setiap keputusan yang diambilnya tidak bertentangan dengan negara Israel dan benar-benar memegang janjinya yang menganggap bahwa Israel adalah sekutu terdekat Amerika seperti
sahabat. Dan benar saja setelah terpilih menjadi presiden, Barack Obama menempatkan orang-orang pro-Yahudi dalam gedung putih yang disebut dengan Israel Firster dan menyingkirkan orang-orang yang dianggap berani mengkritik Israel sebagai sekutu Amerika Serikat. Nyatanya kelompok kepentingan adalah sebuah bagian penting dalam proses politik di Amerika Serikat. Walaupun kelompok kepentingan di Amerika Serikat sudah muncul sejak akhir abad ke-19, tetapi dengan adanya kemunculan negara-negara baru pasca Perang Dingin ditambah adanya globalisasi mendorong sejumlah individu atau kelompok untuk menciptakan aktor-aktor selain negara agar bisa mempertahankan posisi yang menguntungkan bagi mereka.